kelas 7A, 7B. Heeh. Tadi saya pikir sudah banyak yang menunggu dari jam setengah 8, 25 menit. Tapi ya oke, bisa kita mulai lah. Mudah-mudahan teman yang lain bisa bergabung. Baik, untuk pembahasan hari ini ya adalah kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Jadi dua materi ini yang akan kita bahas ya untuk pertemuan hari ini. Baik, jadi dalam materinya nanti kita hari ini 11 dan 12, kemudian nanti kalau bisa juga saya juga minta waktunya untuk hari Jumat ya. Jumat mungkin jam pertama juga, jam pertama ya untuk membahas materi yang ke-13 dan ke-14-nya. Jadi insya Allah untuk minggu ini ya, untuk minggu ini sudah hari terakhir kita karena minggu depan itu adalah minggu tenang ya sebelum nanti tanggal 27 Desember sampai dengan tanggal berapa? 31 Desember. Nah, itu UAS. Baik. Mungkin Anda juga sudah pernah ya mendengar apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal dan moneter. Kita bahas yang fiskal dulu. Nah, kebijakan fiskal ya itu adalah kebijakan yang mana kebijakannya itu tercermin dalam APBN. APBN kan kalau misalnya Anda lihat berita juga itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi kemampuan pemerintah untuk memaksimalkan pendapatannya dan juga kemampuan pemerintah bagaimana juga untuk membelanjakan anggarannya ya dari pendapatan tersebut. Jadi urusannya ini adalah urusan anggaran pemerintah. Berapa banyak pemerintah dapat uang dan bagaimana pemerintah membelanjakan uangnya itu dalam anggarannya. Nah, sebenarnya kalau di dalam APBN sendiri ya, di kita kan sebenarnya ada APBN, ada APBD. Kalau APBN itu biasanya, bukan biasanya, memang kebijakannya itu ditentukan oleh Kementerian Keuangan ya, beserta dengan direktorat-direktoratnya, Direktorat Pajak, Bea Cukai, Perimbangan Negara, kemudian Direktorat Pembiayaan ya, Pengelolaan Risiko dan sebagainya. Nah, sementara ada juga APBD ya, anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi kebijakan fiskal masing-masing daerah itu ada sendiri ya, yang mana biasanya itu diatur ya oleh Dinas Pendapatan Daerah biasanya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini ada buku ya, booklet ya terkait dengan informasi APBN 2021. Jadi APBN untuk tahun ini ya. Untuk tahun ini nanti APBN 2022 itu juga sudah disusun juga tapi belum dipublikasikan. Nah, untuk APBN sendiri itu ya kalau kebijakannya secara kelembagaan itu disusun oleh Kementerian Keuangan, disetujui oleh Presiden, kemudian setelah itu baru disahkan juga ya oleh DPR. Jadi anggota DPR yang terhormat pun juga itu harus mensahkan undang-undang APBN menjadi sebuah undang-undang. Jadi undang-undang APBN itu memang dia setiap tahun selalu ada dan pasti diundangkan kalau APBN karena kan kalau nggak diundangkan nanti nggak cair-cair ya semuanya ya. Nah, oke ini Ibu Menteri kita. Kemudian, nah ini penetapan siklus penetapan dari APBN ya. Jadi dari Januari, jadi untuk APBN 2021 ya itu sudah ditetapkan ya arahnya oleh Presiden. Bagaimana untuk APBN tahun depan. Jadi nanti nih Januari 2022 ya, 2022 nanti Presiden juga harus sudah memikirkan bagaimana untuk membuat APBN tahun 2023. Ya, jadi udah lihat ke depan terus nih, udah mikirin 2023. Nah, kemudian ini tahapan-tahapannya ya seperti ini. Tapi kita mungkin tidak akan bahas tahapannya.
Yang pasti nantinya APBN itu dia di akhir tahun akan disahkan ya bersama oleh DPR. Nah, coba ini kita ke porsinya ya. Nah, ini kalau kita lihat nih, ya, setiap tahun dari tahun 2015 hingga tahun 2021, APBN itu selalu defisit. Ya, artinya kalau selalu defisit maksudnya bagaimana? Artinya adalah pengeluaran itu lebih besar daripada pendapatan. Nah, kalau dilihat lagi di sini defisit anggarannya itu sebenarnya itu dibolehkan oleh undang-undang itu maksimal 3%. Kalau tidak salah ya, maksimal 3% terhadap PDB. Tetapi ada case baru ya, ada kasus baru sejak tahun 2020 itu diperbolehkan hingga di atas 3% defisitnya. Jadi yang tadinya ini di bawah 3% semua, 2,5, 2,4, 2,5, 1,8, 2,2, itu meningkat menjadi 6,34 dan 5,70. Kenapa itu diperbolehkan untuk ditingkatkan hingga level yang begitu tinggi ya, hampir 2 kali lipat dari yang seharusnya? Hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19. Penerimaan negara itu berkurang. Dari pajak penghasilan, banyak pabrik yang berhenti beroperasi sementara, itu penghasilan berkurang. Kemudian untuk di daerah sendiri ya, mereka juga kesulitan untuk membiayai anggarannya, karena pajak-pajak daerah seperti PBB, kemudian untuk pajak hiburan ya, untuk mall, restoran, hotel itu banyak yang tutup, sehingga itu tidak sehingga itu membebani keuangan daerah, membebani keuangan negara juga. Dari cukai juga turun juga, bea cukai turun karena pendapatan masyarakat berkurang sehingga pajak pun juga jauh berkurang. Sementara pengeluaran kan itu seharusnya tetap, atau malah pengeluaran itu seharusnya bertambah ya karena kondisi sedang pandemi COVID-19. Jadi untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Nah, jadi waktu itu 2020 akhirnya diundangkan kembali bahwa untuk selama masa pandemi COVID-19 itu diperkenankan untuk defisit anggaran yang lebih jauh, yang lebih dalam. Nah, kemudian di sini pendapatan negara ada terbagi ini ya. Pendapatan negara, ada belanja negara, dan ada pembiayaan anggaran. Nah, yang dimaksud di sini ya bahasa gampangnya pendapatan negara itu ya dari pajak lah ya, pajak, kemudian dari pendapatan negara bukan pajak, dari bea cukai, dari royalti dan sebagainya. Belanja negara itu untuk membiayai belanja-belanja rutin, misalnya untuk gaji pegawai, belanja pegawai ya, kemudian untuk infrastruktur, untuk pemeliharaan, untuk kesehatan, pendidikan, dan program-program sosial lainnya. Nah, pembiayaan anggaran ini sebenarnya bahasa lain dari utang. Bahasa lain dari utang. Tapi nggak tahu ya kenapa kalau di Indonesia kalau nyebut utang itu kalau di dalam terminologinya alergi gitu ya kalau dibilang utang ya. Kalau utang kan kesannya jelek ya. Jadi bahasa halusnya pembiayaan anggaran. Jadi kalau ada defisit ini disebut sebagai pembiayaan anggaran. Nah, ini biasanya kalau untuk menyusun APBN itu biasanya ini ya mempertimbangkan outlook pertumbuhan ekonomi global seperti apa dari IMF, OECD, organisasi negara-negara maju, kemudian dari World Bank atau Bank Dunia juga. Nah, dipertimbangkan risiko bagaimana peningkatan COVID-19, ketersediaan vaksin, tensi geopolitik internasional, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok atau Cina, karena memang kedua negara ini berantem terus ya, perang dingin, tapi mereka sama-sama butuh juga, jadi ya dampaknya juga bisa jadi cukup berasa.
Dan kemudian efek stimulus dari negara-negara ekonomi maju, salah satunya Amerika Serikat dan Tiongkok. Sebentar ya. Kita lanjutkan kembali ya. Baik, selain itu, selain dari asumsi dari global ya, ekonomi global juga ada asumsi dasar untuk ekonomi makro dalam negeri. Nah, ini misalnya untuk pertumbuhan ekonomi ya, jadi ada yang sudah ditargetkan, misalnya 5%, inflasi 3%, kemudian untuk nilai tukar 14.600, SBN surat berharga negara ya atau obligasi negara atau sukuknya juga itu 7,29%. Harga minyak 45 dolar. Lifting minyak ya, ini produksi minyak dalam negeri 705 barel per hari. Dan lifting gas 7.000 barel minyak per barel per hari. Baik. Nah, ini beberapa memang yang akan menjadi concern ya. Concern untuk sasarannya, tingkat pengangguran, pembangunan manusia, Gini rasio, nilai tukar petani, dan selanjutnya. Oke, kita sampai ke postur APBN. Nah, postur APBN ya, kalau kita lihat rencana di 2021, biasanya itu di pertengahan tahun sebenarnya ada APBNP. Penyesuaian ya, ada penyesuaian, kalau awal tahun masih APBN. Kalau dilihat di sini diproyeksikan pendapatan negara adalah sebesar 1.000 triliun, 1.700 triliun. Penerimaan negara 1.400 triliun, penerimaan negara bukan pajak 298, ya itu misalnya bisa dari bea cukai ya, bea cukai, kemudian pendapatan dari rumah sakit. Dari rumah sakit itu kan misalnya rumah sakit umum daerah ya. Kita kan ada yang bayar, ada yang berbayar juga tuh. Nah, itu pendapatannya juga sebagian masuk ke negara. Kemudian untuk sekolah-sekolah negeri itu juga sekolah universitas ya, universitas negeri itu ada juga yang masuk ke negara. Kemudian apalagi ya, royalti bahan tambang, utamanya migas dan minerba, minyak dan gas dan mineral dan batu bara dari situ. Kemudian untuk belanja negara adalah sebesar 2.750 triliun. Dengan belanja pemerintah pusat 1.954 triliun, transfer ke daerah atau dana desa 795 triliun. Nah, jadi ada yang ditransfer ke daerah ya, ke baik ke provinsi maupun ke kabupaten, pemerintah kabupaten maupun pemerintah kabupaten. Sebenarnya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten pun juga sudah punya pajak daerah ya, sudah punya pajak daerah, yang mana mereka juga sudah pegang juga itu pajak daerah. Kemudian ada keseimbangan primer. Di sini keseimbangan primer maksudnya adalah setelah 1.700 ini ya, 1.743, kemudian dikurangi dengan 2.750, maka defisitnya itu adalah sebesar 1.006,4 triliun. Nah, kalau dilihat memang ini masih itu ya, masih defisit 5,7% terhadap PDB. Sebenarnya tidak ideal ya, karena yang diperkenankan oleh undang-undang itu yang diperkenankan adalah sebesar 5,7%. Nah, sementara itu diperbolehkan ya saat ini karena memang kondisinya masih dalam pandemi COVID-19. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Itu kalau Iya, misalkan setiap tahun kan defisit terus atau enggak, Pak? Kalau defisit terus berarti nanti utangnya nambah numpuk gitu, Pak. iya nambah terus. Dan gimana cara bayarnya gitu?
Bayarnya lewat pajak kita. Bayar itu berarti lewat pajak kita ya. Kalau memang setiap tahun itu defisit terus. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya kalau defisit ya sebentar. Kalau defisitnya itu kan 1.000 triliun ya. Di sini kan masih ada keseimbangan primer nih yang sebelum defisit itu. Jadi kalau keseimbangan primer itu adalah ini ya, selisih dari pendapatan negara dikurang belanja negara di luar pembayaran utang. Pokoknya ini nggak ngitung pembayaran utang, ini sebesar ini dan ini ada pembayaran utang. Jadi kalau Anda lihat ya, kalau kita lihat di sini, ini selisihnya berapa nih? 1.000 ke 633, berarti ada sekitar 370 ya. Kira-kira 370-an untuk membayar utang. Nah itu berarti. Tapi di sini nggak disebutin nih, cuman secara sekilas aja ya, nggak disebutin pembayaran utang berapa. Jadi kan langsung dituliskan keseimbangan primer. Keseimbangan primer. Jadi sebenarnya kita 370 triliun untuk membayar utang dan bunganya. Nah itu sangat besar ya kalau lihat dari situ. Kemudian dari mana itu membayar 370 triliun itu? Dari pendapatan negara. Dari pendapatan negara. Jadi ya kita ngutang terus nantinya. Tetapi ini udah ganti belum? Iya Pak, udah ganti. Debt ratio by country. Debt ratio to GDP. Nah ini aja lah. Tradingnomics. Ini kayaknya nggak update. Coba yang ini ya. Nah ini public debt. World Bank kali ada sebentar. World Bank. Ini kali itu kan juga. Adalah Wikipedia aja. Yang ngambilnya juga dari ini. Ini mereka data dari public debt comparison. Debt to GDP. Debt to GDP rasio. Ya udahlah ini aja. Tradingnomics. Nah ini kalau kita lihat ya, negara, kalau nggak salah saya pernah jelasin di kelas ini bukan ya? Kayak negara-negara seperti Venezuela itu utangnya sampai 350% dari GDP-nya. Jepang 260, Sudan 259. Indonesia sebenarnya ya, dia masih di bawah 50%. Mana tuh Indonesia? Di bawah-bawah sebenarnya. Nah ini 38,5%. Dia bahkan masih lebih rendah daripada Turki, lebih rendah daripada Korea, lebih rendah daripada Swiss, lebih rendah daripada Vietnam, bahkan jauh lebih rendah daripada Jepang yang 266 miliar. Nah, sebenarnya tidak masalah ya kalau kita ngutang, asal kita ngutangnya itu ya
pemegang surat utang kita itu kepada penduduk Indonesia juga. Yang menjadi persoalan kalau misalnya di kita sih, dan memang faktanya pemegang surat utang Indonesia itu dari orang luar negeri juga. Ya, karena kan kenapa dari orang luar negeri? Karena kita tidak punya uang. Nah, maka itu ya entah tidak punya uang atau entah memang orang Indonesianya nggak naruh uang di Indonesia ya, ngindarin pajak, itu bisa jadi juga seperti itu. Berarti siapa yang akan membayar utang-utang ini ya? Ya kita dan anak cucu kita akan bayar utang-utangnya. Nah, artinya boleh juga sih, tidak apa-apa, asal memang kita mampu untuk membayarnya. Nah, kalau misalnya pertanyaannya lagi nih, sampai kiamat misalnya utangnya tidak lunas, terus di akhirat siapa yang ditagih? Nah, itu saya nggak tahu tuh fikihnya itu seperti apa ya. Apakah yang jadi pemerintah nanti yang akan ditagih, atau yang mengajukan utang nanti yang ditagih malaikat, saya belum tahu sih bagaimana untuk jangan-jangan kita semua yang ditagih karena kita yang menikmati juga. Gitu. Nah itu. Nah ini juga ini ya, perhatikan juga di sini kan ada 1.700 triliun ya. Oke. Banyak orang menganggap bahwa pemerintah itu uangnya banyak. Ya sebenarnya banyak sih, tapi tidak sebanyak yang dibayangkan oleh orang. Jadi misalnya uang 1.700 triliun, wah pemerintah uangnya banyak nih di 2021. Pertanyaannya, ini uangnya ada atau tidak waktu membuat APBN ini? Itu. Ada atau tidak uangnya? Udah ada belum? Tidak, Pak. Ya, belum. Kenapa belum? Namanya kan juga anggaran. Anggaran itu ya sama, kalau kita Anda kan mau bikin acara apa tuh, acara dema misalnya, acara maulid atau apa. Kan nanti kan Anda kan bikin anggaran dulu nih. Penerimaan berapa? Nanti misalnya dari sponsor, misalnya kalau ada sponsor berapa? Dari mengajukan ke fakultas nanti mengajukan berapa dikasih berapa. Kemudian pengeluaran berapa ya? Pengeluarannya berapa untuk dekorasi, untuk pembicara gitu misalnya, untuk ustadznya ya, untuk konsumsi berapa dan seterusnya. Itu kan sebenarnya masih rencana ya, masih rencana, eh, masih rencana ya, masih di atas kertas lah. Pokoknya kita akan begini, begini dan begini. Sama APBN pun juga begitu. Cuma angkanya saja ya, yang triliun-triliun sehingga orang mikir banyak uang. Ini sebenarnya masih dikejar nih sama orang pajak nih, 1.400 triliun. Ini juga masih dikejar oleh BHP-BHP, hibah pun juga begitu. Ini juga dikejar untuk selalu dihabiskan ya, karena pencapaian anggaran itu prestasinya adalah penyerapan anggaran. Yang bahasanya adalah penyerapan anggaran ya sebenarnya ya. Padahal kalau di bahasa Inggris kan itu kan sebenarnya adalah spending. Spending itu artinya kan membelanjakan ya, mengeluarkan uang, menghabiskan uang. Tetapi lagi-lagi bahasa Indonesia kita bilangnya menyerap anggaran. Entah kenapa ya bahasanya suka banget ya diperhalus ya, menyerap. Kalau diserap itu kan berarti ya diserap ya, kok aneh sih bahasa. Jadi spending ya, dibelanjakan sebenarnya. Nah ini oke, sebenarnya kalau kebijakan fiskal itu aja sih ya sebenarnya. Dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Penerimaan negara apa yang termasuk pajak itu di bawah harusnya ada nih. Nah ini ada PPH, pajak penghasilan. Pajak penghasilan, ya misalnya Anda punya usaha, punya perusahaan, atau punya usaha apapun, dipotong pajak penghasilan. Atau misalnya Anda kerja ya, kerja jadi staf, karyawan, itu kan biasanya kena pajak juga. PPN dan PPNBM, nah ini pajak pertambahan nilai. Anda belanja di Alfamaret, di Indomaret, di Matahari, atau dimanapun, nah itu dipotong dibebankan PPN ya. Kemudian PBB, pajak bumi dan bangunan, 14,8 triliun. Nah, pajak lainnya nih, pajak daerah ya, pajak kendaraan bermotor, restoran, hotel, dan sebagainya.
Nah, kalau penerimaan pajak sendiri 2020 itu turun sangat drastis ya. Ya tidak heran karena memang ada COVID-19 jadi semuanya itu turun secara drastis. Nah, kemudian penerimaan pajak PPh ini juga turun juga sama. Nah, ini kan berbicara oh ya ini terkait dengan pendapatan negara bukan pajaknya ya. Negara bukan pajak yang tadi sudah jelaskan dari sumber daya alam tuh misalnya untuk royalti dan sebagainya. Kemudian, nah ini PNBB terbesar ya. PNBB terbesar itu dari Kemenkominfo ya untuk sewa satelit itu biasanya. Kemudian untuk polisi, kalau misalnya buat bea balik kendaraan, kalau misalnya ada tilang, ya itu masuk dalam penerimaan negara bukan pajak. Kemenhub ya, Kemenhub untuk lalu lintas udara, kemudian untuk kendaraan umum seperti bis, taksi, dan sebagainya. Kemenkumham untuk ngurus paspor, untuk ngurus apa namanya bikin PT, kemudian untuk urus denda-denda ya biasa dari persidangan. Kemudian Kemendikbud ini dari kampus-kampus ya untuk anggaran ininya, anggaran untuk uang SPP-nya ya yang negeri-negeri itu masuk ke Kemendikbud semua. Kemudian Kemen ATR atau BPN ya untuk pertanahan. Nah, belanja nih, belanjanya. Sudah dapat uang, kemudian bagaimana untuk pembelanjaannya? Untuk pembelanjaannya kalau kita lihat di sini, oh ini pelayanan umum. Pelayanan umum untuk belanja pegawai ya sebenarnya. Itu sudah diperhalus lagi bahasanya, bukan belanja pegawai tapi pelayanan umum. Kemudian untuk pertanahan, ketertiban dan keamanan. Nah, ini untuk militer ya, militer dan polisi. Kemudian untuk ekonomi, nah ini untuk ekonomi kenapa begitu besar ya? Karena memang ada refocusing untuk di situ ya. Lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kemudian ada pariwisata, agama, dan juga pendidikan. Oh, ini ekonomi untuk infrastruktur juga ternyata kalau di sini fungsi ekonomi. Sedangkan fungsi pelayanan umum untuk belanja pegawai ini sebenarnya. Jadi sebenarnya yang untuk paling besar untuk belanja pegawai ya 26,9%. Kalau kita lihat kalau nggak salah ada juga ya belanja yang paling besar itu dianggarkan untuk siapa? Ya, Kementerian PUPR ya yang paling besar karena banyak pembangunan infrastruktur. Kemudian Kementerian Pertahanan, Polri, kemudian Kementerian Sosial, Kesehatan, Kemendikbud, Kemenak juga cukup banyak juga. Kemenhub, Kementerian Keuangan, Kementan, dan selanjutnya. Nah, ini untuk anggaran kesehatannya. Oke, baik. Kalau untuk APBN sebenarnya sampai di situ ya. Silahkan jika ada pertanyaan yang lain terkait dengan APBN Indonesia. Bapak izin bertanya. Halo. Ya, halo. Tadi di pendapatan pajak atau penerimaan pajak itu kan di 2020 turun. Tapi saya lihat 2019 turun juga. Sedangkan dari 2016 sampai 2018 kan naik. Nah, itu penyebabnya apa, Pak? Kalau turun kayak gitu. Kan kalau 2020 emang karena COVID, tapi 2019 turun karena apa? Mana tadi ya? Pajak. Oh, ini ya. Ya, 2019 turun ya. Jadi sebenarnya sebenarnya kalau dari penerimaannya ya. Penerimaannya itu dia itu tetap naik nih dari 750 ke 772. Yang turun itu adalah pertumbuhannya. Tetapi pajaknya itu sebenarnya ya naik tipis. Nah,
Yang tadinya di tahun 2018 naiknya itu 16%, 2019 juga sebenarnya naik juga. Naik juga dari 750 ke 770, naik 22 triliun. Tetapi yang turun itu adalah tingkat pertumbuhannya, tidak sampai minus sih sebenarnya. Nah, ini memang 2019 sebenarnya sudah mulai kelihatan lesu juga ya ekonomi, karena di akhir-akhir itu entah mengapa ya, padahal juga mungkin sedang pemilu ya. Karena pemilu itu kan begitu terpolarisasi ya antara 01 dengan 02. Bahkan mungkin ada suami istri juga mungkin konflik juga gara-gara 01 02. Nah, sehingga waktu 2019 banyak ya dunia usaha itu yang menahan-nahan konsumsi, takut nanti kondisi politik tidak stabil. Bisa jadi di situ ya, seperti itu. Kemudian di tahun 2020 itu ya ini jelas karena COVID ya. 2021 karena ada perbaikan. Nah, ini ada penurunan lagi tahun 2017. Kalau saya tidak salah ingat ya, 2017 itu waktu ini ya Inggris itu baru keluar dari Uni Eropa ya. Inggris baru keluar dari Uni Eropa. Kemudian Amerika juga Donald Trump baru kepilih ya. Donald Trump baru kepilih. Jadi ya Donald Trump ini kan agak-agak ya begitulah ya, agak-agak tidak stabil orangnya ya. Kemudian juga di Inggris juga lagi orang yang mimpin pun juga sedang nasionalismenya lagi meningkat ya, sehingga dua kondisi ini ekonomi global sedang tidak bagus juga, terutama bagi negara berkembang ya. Amerika tiba-tiba nutup perdagangan internasional, kemudian mencabut perjanjian multilateral, bilateralnya, sehingga ekspor kita juga kurang bagus juga waktu itu, sehingga ada penurunan pajak bahkan sampai minus waktu tahun 2017. Itu kira-kira. Baik, ada lagi? Ini nanti Anda baca-baca nih untuk PBN-nya Pak, seperti izin apa. bertanya, Pak. Ya, silahkan. Berarti kalau bayar utang negara itu bisa pakai penerimaan bea cukai ya, Pak? Bisa. Kalau banyak, kalau nggak banyak ya susah juga, nggak lunas-lunas nanti. Ini dana alokasi umum yang ditransfer ke daerah-daerah. Ini ditransfer ke provinsi ya. Ditransfer ke provinsi. Coba, kok di sini tidak ada DKI Jakarta? Kenapa? Kenapa tidak ada DKI Jakarta di sini? Banten, Jawa Barat. Langsung. Kira-kira kenapa? Karena DKI ibu kota, Pak. Juga bisa. Nah, selain provinsi, di sini kan nggak ada kabupaten juga kan? Dana alokasi umum di situ. Nah, dana alokasi umum itu biasanya untuk pemerintah ini ya, pemerintah provinsi ya. DKI kenapa tidak ada juga? Karena memang DKI itu DKI sebenarnya unik ya jadinya ya. Kalau misalnya daerah-daerah seperti provinsi lain ya, anggap Jawa Barat. Jawa Barat itu dalam provinsinya mereka itu kan punya DPRD tingkat provinsi ya. Sama kalau misalnya diturunin lagi, misalnya Bekasi itu punya DPRD-nya sendiri. Tapi kalau di DKI, DPRD-nya itu jadi satu, langsung provinsi. Tidak ada DPRD Jakarta Pusat dan tidak ada DPRD Jakarta Selatan.
Nah, jadi dalam hal penganggaran ya, untuk ini yang diberikan wewenang otonomi daerah itu adalah pemerintah kabupaten. Kemudian pemerintah provinsi perannya apa? Pemerintah provinsi perannya itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Sementara untuk otonomi daerah sudah itu diberikan kepada kabupaten. Nah, DKI sendiri dia itu kan sebenarnya masuknya provinsi ya, Provinsi DKI Jakarta. Tetapi dia diberikan kewenangan otonomi daerah juga seperti halnya pemerintah kabupaten itu. Jadi bisa langsung ya. Makanya posisinya unik sehingga jadi rebutan terus nih di DKI. Mau pilkada kan ribut terus ya, ribut terus sampai sekarang juga kayaknya ya itu ya apa pokoknya yang diributin dari 2017 lah terus diributin sampai sekarang. Nah, itu. Nah, beberapa provinsi memang dengan adanya otonomi daerah itu diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian ya, kemandirian bagi pemerintah daerah masing-masing. Tetapi memang masih banyak pemerintah daerah kabupaten ini yang mengalami defisit ya, sehingga harus ditransfer terus dari pusat. Kalaupun memang ada beberapa yang pemerintah daerah ya yang memang dia sudah mandiri, paling beberapa daerah saja ya. Misalnya kalau daerahnya itu dia banyak tambang ya, banyak tambang atau sawit seperti daerah-daerah di kabupaten kota di provinsi misalnya di Riau sini atau di Sumatera Selatan ya di sini atau dia di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur di sini. Dan DKI Jakarta juga tentunya. Karena kalau DKI Jakarta kan banyak fasilitas publik ya, banyak hotel, banyak banyak restoran di situ, banyak mall. Kemudian untuk PBB-nya pasti PBB-nya juga harganya juga mahal ya. DKI belum pajak parkir, pajak tontonan dan sebagainya sehingga itu dia bisa surplus. Paling nggak daerah-daerah itu aja yang memang masih surplus, sisanya banyak yang defisit ya. Karena masih menerima dana perimbangan dari pusat. Oke, itu silakan jika masih ada yang tanya untuk yang APBN. Dana desa. Oke, ini defisit APBN-nya ya. Defisit pembiayaan anggaran, ini pembiayaannya dia baru ada dijelasinnya. Nah, ini apa bedanya nih antara SBN, surat berharga negara, dengan pinjaman? Pinjaman neto. Biasanya kalau SBN kan kita kan nyari utangan sendiri. Kalau pinjaman biasanya ditawarin lah ya. Tawarin dari lembaga-lembaga donor internasional, dari World Bank, dari ADB, dari IDB, ya, dari atau dari lembaga-lembaga yang lainnya. Nih, hai, kami butuh masukan Anda nih. Nanti silakan Anda scan terus kasih masukan ke mana? Ke Kementerian Keuangan Anda juga bisa. Nah, sementara ya kalau misalnya kita lihat bagaimana dalam pemerintahan Islam sendiri. Kalau dari pemerintahan Islam mungkin Anda juga dulu pernah pelajari dalam dasar-dasar ekonomi Islam ya, bahwa memang beberapa instrumen untuk pendapatan pemerintah Islam itu yang pertama adalah zakat ya, salah satunya. Zakat ya, mungkin Anda udah tahu ya zakat itu seperti apa, bagian dari harta apa yang merupakan kewajiban golongan kaya ya untuk perimbangan harta. Jadi untuk distribusi. Kemudian ada ghanimah.
Ghanimah itu sendiri adalah pendapatan negara yang dari hasil kemenangan dalam peperangan. Tapi sekarang sih udah nggak ada peperangan lagi ya. Nggak ada peperangan, kayaknya perang terus kan, apa ya, namanya perang itu kan tidak seperti kalau kita main game ya. Kalau main game perang ya itu kan hanya permainan, hanya game. Artinya ya tidak berdampak apa-apa. Tapi kalaupun misalnya pendapatan dari perang, kalau kita melihat ya, kasihan yang di Suriah, di Irak ya, sampai mikir untuk pindah negara. Kita susah-susahnya di Indonesia, kita tidak sampai berpikir bagaimana untuk menjadi pengungsi di negara lain. Jadi ya jangan sampailah ada perang ini. Ya Ghanimah sebenarnya dulu mungkin iya, tapi sekarang menurut saya ini sudah tidak relevan. Humus 1/5 bagian dari Ghanimah. Ya ini ekspedisi militer yang di Bank Syariah dapat digunakan sebagai pembangunan. Kayaknya juga ya janganlah pakai perang. Kemudian FAI ini sama dengan Ghanimah, namun FAI tidak ada pertumpahan darah. Oh, dengernya aja serem ya, pakai pertumpahan darah. Jadi ini masih ada kaitannya dengan Ghanimah tadi atau harta rampasan perang. Kemudian ada jizyah, pajak yang hanya diberlakukan bagi warga negara non-muslim yang mampu. Artinya sebagai perlindungan karena tinggal di negara non-muslim. Kemudian ada khoroj yang merupakan pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah-tanah produktif yang dimiliki rakyat. Ini berarti PBB ya kalau di Indonesia. Kemudian PBB di Indonesia, tapi kalau di Indonesia kan berdasarkan lokasi ya. Sementara kalau zaman dulu itu dia berdasarkan kesuburan tanahnya. Jadi kalau tanah yang lebih subur itu lebih mahal pajaknya. Kemudian ada usyur yang pajak khusus untuk barang impor. Ini seperti bea cukai lah, bea impor. Dan yang berikutnya ada infak, sedekah, dan wakaf. Jadi cuma itu instrumennya. Sehingga kalau misalnya dirangkum ada yang di bawah sini, ada zakat, khoroj, jizyah, kemudian ada usyur, infak, sedekah, wakaf, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah kalau misalnya kita mengandalkan seperti ini, misalnya mengandalkan Ghanimah, mengandalkan khoroj, apakah masih relevan atau tidak? Itu. Gimana menurut Anda? Kalau zakat masih bisa nggak nih zakat? Masih. Masih, zakat masih oke. Potensinya kabarnya berapa ratus triliun? 300 triliun ya. 300 triliun sepertinya kalau itu udah zakatnya udah optimal ya. Kayaknya mungkin kita tidak usah itu ya, tidak usah utang dari luar negeri lagi kalau zakatnya udah optimal. Di samping pajaknya juga jangan ada yang dikorupsi ya. Orang juga taat bayar pajak juga, zakat juga ditegakkan ya. Itu juga kayaknya kita juga bakal banyak ini ya, lebih tidak usah ngutang dan akan lebih banyak pembangunan nantinya, sehingga ya kita lunasin utang aja lah. Kemudian horoj tadi apa ya? Horoj itu PBB tadi ya, PBB. Jizyah itu untuk apa namanya? Untuk jizyah apa tadi ya? Oh, jizyah pajak ini ya, pajak untuk non muslim ya. Kemudian usyur itu untuk bea cukai. Nah, tapi kalau misalnya untuk bea cukai tadi kan kita lihat pemasukannya kan hanya di bawah 100 triliun. Pemasukannya itu kan di bawah 100 triliun ya. Kalau untuk infrastruktur fasilitas publik kayaknya kurang sih. Kita aja bangun itu infrastruktur sampai 500 triliun untuk pendanaannya. Jadi ya kalau di pajaknya lebih tinggi, susah juga kita nanti untuk ngimpor bahan baku dari luar negeri. Apalagi sekarang kan eranya itu ya perdagangan bebas, di mana karena begini, kenapa kita misalnya barang-barang impor kita tidak pajakin tinggi-tinggi gitu ya. Misalnya barang-barang dari Cina ada atau dari Amerika nih atau dari Jepang masuk impor ke kita, dari Malaysia lah yang paling dulu. Malaysia misalnya ngimpor barang ke kita, kita pajakin misalnya 100% dengan dalih untuk melindungi industri dalam negeri. Kenapa kita tidak melakukan itu? Ada yang bisa menjawab? Logikanya gimana? Secara logika deh.
kita kan sama Indonesia dengan Malaysia kan ada hubungan dagang. Indonesia kan jual barang ke Malaysia, Malaysia juga jual barang ke Indonesia. Misal Malaysia ya, kita ngirim cangkul ke kita. Tapi kitanya pas ini kita pajakin tinggi gitu ya. Kita kenakan pajak yang tinggi kepada barang impor Malaysia. Kira-kira apa yang terjadi? 100% gitu. Mau impor lagi, Pak. Saat kita ekspor juga kesulitan ya, Pak. Kenapa kesulitan? Karena pajaknya ditinggiin juga. Ya dibalas. Jadi balas-balasan. Nggak mungkin misalnya kan banyak tuh ya yang bilang bahwa kalau gitu untuk melindungi industri dalam negeri kita kasih pajak yang tinggi-tinggi. Jadi atau kita larang ya. Kita larang barang-barang dari luar negeri. Kemudian kita biar industri dalam negeri itu bisa maju. Tapi masalahnya kita kan ngirim barang keluar juga. Nanti kita misalnya pajakin nih, kita ngelarang barang dari Malaysia masuk. Ya Malaysia balas juga, nggak mau juga berurusan sama kita dibales. Kalau dibales yang kesulitan ya kita juga gitu. Jadi ya susah juga lah kalau begitu. Itu yang terjadi di Cina dan Amerika, balas-balesan seperti itu. Tarifnya ditinggi-tinggiin, barangnya itu ditolak dan sebagainya. Tapi yang pusing juga sebenarnya warga Cina, warga Amerika sama-sama pusing, pengusaha Cina, pengusaha Amerika juga sama-sama pusing. Artinya ya kalau sama-sama butuh ya kenapa tidak itu kan. Jadi masalahnya itu bukan melarang atau tidak, tapi bagaimana untuk meningkatkannya diri sendiri. Nah itu. Nah ini ya sebenarnya yang masih bisa dipakai. Kalau gonimah ya di sini udah nggak dimasukin sih oleh penulis. Gonimah juga nggak ada dimasukkan juga, tapi humus kok dimasukin ya. Perampasan perang tanpa pertumpahan darah, kayaknya juga nggak relevan juga lah ya. Oke, itu mungkin untuk kebijakan fiskal ya dalam Islam. Silakan jika ada yang bertanya sebelum kita ke kebijakan moneternya. Bapak mau Ya. tanya. Hmm. Tapi pokoknya tentang Cina dan Amerika ya, Pak. Kan mereka perang dingin kayak gitu. Tapi ada sisi positifnya kayak Cina itu nggak pakai produk-produk Amerika kayak sosial media lah gitu. Mereka kan nggak pakai Facebook, punya sendiri kayak bikin sosial media sendiri. Jadi itu sebenarnya perang dingin kayak gitu banyakkan positifnya atau negatifnya, Pak? Ya, sama seperti di Rusia juga begitu. Rusia mereka itu punya dunia sendiri ininya ya. Mesin pencari Google-nya sendiri, YouTube-nya sendiri, sosmednya pun juga sendiri. Gmail pun juga sendiri juga ya. Kenapa harus sendiri begitu nih? Misal saya pakai Gmail nih ya, saya email-emailan gitu ya. Anda juga email-emailan juga. Nah, apa yang kita kirim ke email atau WhatsApp lah ya, apa yang kita kirim ke email, apa yang kita kirim ke WhatsApp, apa data-data yang kirim ke situ, itu sebenarnya lewat si Gmail dan perusahaan yang di Amerika sana kan, servernya mereka. Oke, mereka memang bisa bilang bahwa data terenkripsi dan sebagainya. Akan tetapi sebenarnya apakah percaya begitu saja ya? Soalnya kan ya kayaknya sih kalau punya mereka dienkripsi kan yang tahu enkripsinya rumusnya mereka juga sebenarnya. Artinya ya mereka itu kan bisa menjebol itu juga ya. Nah, tetapi solusinya sebenarnya kan bisa bikin app sendiri. Nah, masalahnya memang kalau untuk masalah teknologi ya, masalah teknologi informasi, Cina, Rusia memang dia bikin sendiri. Tapi kalau misalnya untuk industri ya, perdagangan, misalnya untuk bikin iPhone, untuk bikin mobil, untuk bikin bahan-bahan industri lain, itu sebenarnya mereka masih berdagang. Tetapi kalau masalah informasi ya, informasi Cina dan Amerika mereka itu saling menyembunyikan informasi ya. Anda pokoknya carilah tragedi Tiananmen ya. Tiananmen di Google itu hasilnya udah diblok semua sama pemerintah Cina sebenarnya.
Jadi apalagi kalau misalnya pakai Google-nya Cina sendiri ya, namanya Baidu, itu juga di situlah gitu nggak akan ada ininya hasilnya. Nah, karena apa? Perang itu sebenarnya ke depan itu bukan perang itu lagi ya memang ya, bukan perang seperti Perang Dunia Kedua ya, atau mungkin perang yang bawa tentara dan sebagainya, atau bahkan nuklir ya. Perangnya itu lebih canggih lagi, dia perang psikologi. Jadi kalau ada apa sekarang senjata canggih ya, nuklir dan sebagainya, itu buat gagah-gagahan aja. Jadi untuk perang psikologi. Terus perang lagi adalah perang ekonomi. Perang ekonomi itu jadi ini apa sekarang tidak mungkin misalnya tiba-tiba Amerika itu nuklir Cina. Kenapa? Karena banyak pabriknya di sana, banyak pabrik Amerika juga. Kalau dia nuklir Cina berarti dia ngerusak pabrik milik sendiri juga, dia juga yang rugi. Nah, jadi lebih ke perang ekonomi. Jadi seperti Iran tuh ya. Iran itu ekonomi kan sedang tidak bagus ya. Kenapa tidak bagus? Karena dia ngembangin nuklir. Jadi nggak perlu misalnya Amerika itu dia ngebom Iran ya. Karena kenapa? Karena minyaknya banyak. Dia Amerika juga butuh juga. Banyak negara yang butuh minyaknya Iran. Nah, jadi jalannya adalah apa rekening-rekening dolarnya Iran itu dia tidak dibekukan oleh Amerika. Jadi disandra, artinya Iran itu dia tidak bisa menggunakan mata uang dolar. Jadi akan kesulitan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah perang informasi. Perang informasi, jadi informasi-informasi misalnya seperti yang ada di Google ini ya. Kita misal di Google, kita di apa namanya Google di Zoom ini, itu sebenarnya Google, Facebook mereka ngumpulin informasi kita. Pernah nggak misalnya Anda tiba-tiba lagi ngomongin apa ya, terus tiba-tiba di Google keluar gitu ya, misalnya lagi ngomongin McD atau KFC. Terus tiba-tiba tidak lama di bawah-bawah itu di iklannya ada nongol iklan McD, iklan KFC. Nah, itu baru sebagian kecil ya perang teknologi, perang teknologi informasi itu hanya dari iklan. Bagaimana jika nantinya informasi yang ada ya, informasi rahasia itu yang tidak sengaja misalnya kita bicarakan ya dengan sukarela kita menggunakan teknologi mereka, kemudian kerekap semua di mereka. Dan itu kan bisa digunakan tuh sebagai cara misalnya untuk mengetahui informasi kita mengalahkan kita. Nah itu, jadi perangnya ya udah seperti itulah kira-kira. Kalaupun Cina memang dia tidak pakai Google, ya itu kebijakan dalam negerinya. Kenapa kita nggak bikin? Ya sebenarnya sih mau aja sih bikin ya, cuman untuk bikin ekosistemnya susah. Apalagi kalau orang Indonesia kan apa ya, dia tahu sendiri lah nggak. Kalau ada tren gitu kan nggak bisa nggak ikutan. Kalau apa istilahnya itu missing fear of missing out, FOMO. Jadi kalau nggak ikutan itu berasa paling apa ya? Berasa paling inilah, paling menderita sedunia kalau nggak ikut-ikutan tren. Tuh. Ya begitu. Jadi itu perang-perangnya teknologi informasi, perang ekonomi dan keuangan, sama perang psikologis itu aja jadinya perangnya. Jadi perang asimetri ya sebenarnya. Lebih ngeri daripada perang sama ngerinya dengan perang beneran. Ya, ada lagi pertanyaan? Nah, selanjutnya terkait dengan kebijakan moneter ya. Kalau tadi kebijakan fiskal itu kan oleh Kementerian Keuangan. Kebijakan moneter itu oleh Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia tugasnya ini aja nih, kestabilan rupiah. Cuma satu tugasnya, menjaga kestabilan rupiah. Itu. Jadi rupiah itu kan dia harus stabil, stabil ke dalam dan stabil keluar. Stabil ke dalam itu artinya harga-harga itu ya tidak naik seenaknya ya. Artinya harganya tetap stabil kalaupun inflasi juga ya sedikit-sedikit. Kemudian stabil keluar diukur misalnya dari mata uang seperti dolar, dari ringgit, atau mata uang hard currency ya. Hard currency mata uang luar negeri yang banyak dipakai. Misalnya seperti dolar Amerika, dolar Australia, dolar Singapura, dolar Hong Kong, pound sterling, euro, yen.
Nah, itu bisa stabil atau dari soft currency ya, seperti misalnya baht Thailand, ringgit Malaysia, kemudian peso Filipina. Nah, memang kalau mata uang rupiah sendiri ya, mata uang yang itu ya nilainya 14.000 ya terhadap dolar. Kalau kita bawa kemana-mana dolar ya, kemana-mana bawa dolar ke seluruh dunia itu diterima. Tapi kalau bawa rupiah, paling lakunya itu ya di mana, di negara ASEAN aja. Anda kalau misalnya mau ada money changer ya, money changer, misalnya Anda mau ke mana gitu, ke negara di luar ASEAN, misalnya India lah ya atau Cina, Anda langsung nukerin rupiah itu kan tidak bisa di sana. Karena mereka kan harus jual rupiah itu lagi. Tapi kalau misalnya masih di ASEAN, Anda ke money changer di negara ASEAN manapun, nukerin rupiah itu masih laku karena banyak orang Indonesia juga kan di sekitar ASEAN. Apalagi di Malaysia sebenarnya ya gampang lah, ya, masih dianggap. Tapi kalau di luar itu ya harus bawa dolar juga nantinya. Nah, untuk menjaga kestabilan rupiah ini ya yang paling utama adalah terkait dengan moneternya, moneter atau keuangan. Nah, ini karena sesuai dengan amanat undang-undang ya nomor 9 tahun 2009, kestabilan rupiah dimaksud mempunyai dua dimensi. Yang pertama ya, dimensi pertama nilai, kelihatan kan ini ya? Bisa di zoom, ya bisa di zoom. Dimensi pertama stabil terhadap harga-harga, dan dimensi kedua itu dia stabil terhadap nilai tukar luar negeri. Nanti ada yang namanya inflation targeting framework. Jadi sudah ditetapkan inflasinya itu berapa oleh Bank Indonesia. Nah, yang menjadi persoalan ya, kenapa kita menganut sistem nilai tukar mengambang ya atau free floating? Kenapa misalnya tidak ditetapkan aja udah 10.000 aja gitu? Kenapa tidak seperti itu? Yang bisa menjawab? Oke, kalau tidak bisa saya jawab sendiri. Kenapa tidak seperti itu? Karena pada faktanya kalau kita mempertahankan nilai tukar Rp10.000 saja, kita itu harus rajin-rajin bakar dolar di pasaran. Karena di namanya zaman, apalagi zaman seperti sekarang ya, banyak spekulan-spekulan itu dia ngambil keuntungan dari nilai tukar yang tetap. Sehingga kalau terus-terusan dolar dibakar oleh Bank Indonesia ya, cadangan devisanya itu dibakar oleh pemerintah, itu tentu ngabisin dolar jadinya. Nah, itu artinya nanti kejadian tahun 98 akan berkurang. 98 gitu ya, orang bilang dulu enak dolar itu hanya 2.800. Tetapi jangan salah, dulu 2.800 karena pemerintah itu ngabisin duit, ngabisin dolarnya untuk habis-habisan menahan agar rupiah itu 2.800. Dengan kata lain, sebenarnya pemerintah itu ya ngasih duit ke spekulan waktu itu. Jadi sangat tidak sehat sebenarnya kalau menetapkan nilai tukar yang tetap. Jadi lebih baik tukarnya tukar mengambang dalam artian bahwa tetap berdasarkan pasar, tapi kalau misalnya ada yang tidak baik nanti suatu saat pemerintah bisa menstabilkan. Itu. Karena kalau terus-terusan dikasih subsidi begitu ya bahaya juga sebenarnya. Nah, ini ada bagaimana untuk transmisi kebijakan moneternya ya. Sebenarnya untuk transmisi kebijakan moneter di sini ada suku bunga kebijakan ya yang ditetapkan berdasarkan emang nggak bisa kelihatan ya. Ini berdasarkan ini ya, berdasarkan kondisi inflasi di lapangan. Nanti akan disesuaikan dengan tingkat suku bunga kebijakan. Kemudian di situ juga ada giro wajib minimum. Giro wajib minimum untuk mengatur tingkat uang di masyarakat ya. Jadi bank itu ada GWM. Pokoknya misalnya ada beberapa persen, anggaplah 5% yang harus disimpan di Bank Indonesia, dan 5% itu nanti bank tidak mendapatkan imbalan untuk itu. Jadi diendapkan aja di Bank Indonesia. Karena kenapa? Karena kemampuan bank itu ya untuk menciptakan likuiditas di ekonomi.
Artinya kalau bisa menciptakan likuiditas berarti kan bisa mengalirkan uang juga. Kemudian di sini ada operasi pasar terbuka, ya. Operasi pasar terbuka di sini itu BI juga dia punya banyak surat berharga negara. Nanti suatu saat surat berharga negara itu bisa dilelang, kemudian dilelang untuk dijual, atau bisa juga nanti surat berharganya itu bisa dilelang juga bahwa BI itu mau beli. Nah, kalau misalnya BI itu menjual surat berharga menjual surat berharganya, artinya kan uang-uang yang ada di perekonomian di dalam sistem ekonomi itu akan masuk ke Bank Indonesia, rupiah-rupiah atau dolar akan masuk. Sehingga uang yang ada di masyarakat itu akan berkurang. Nah, Anda juga mungkin pernah berpikir juga ya, kenapa pemerintah tidak cetak uang sebanyak-banyaknya? Agar masyarakat itu bisa untuk belanja sebanyak-banyaknya. Oke, uang yang dicetak sebanyak-banyaknya itu tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap ekonomi jika barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat itu tidak ada. Ya kalau misalnya semua orang dikasih uang 1 triliun gitu ya, tapi barangnya segitu-gitu aja, ya jangan-jangan nanti kita beli minyak goreng harganya 1 miliar. Ya karena minyaknya kan adanya segitu ya, semua orang pengen ngeborong minyak semua. Nah, jadi tidak sesederhana itu. Kenapa misalnya orang itu bisa kaya gitu ya? Ya kan kalau dilihat di film-film zaman dulu ya, orang bisa kaya karena uangnya itu tiba-tiba banyak gitu ya, datang dari langit gitu misalnya, karena dari hasil ya apa pesugihan dan seterusnya. Sebenarnya orang bisa kaya itu kan dari seberapa besar barang dan jasa yang dihasilkan, apa yang diciptakan, apa yang mereka ciptakan, apa yang mereka lakukan sehingga itu ada nilai tambah ekonomi. Nah, itu yang bisa membuat suatu negara atau orang-orang itu menjadi kaya. Ya kan kalau misalnya kita lihat nih negara-negara yang ya seperti Korea lah itu ya yang sekarang sudah mulai maju. Kalau misalnya dilihat barang-barang yang terkenal dari Korea apa kan bisa disebutin tuh ke seluruh warga seluruh dunia. Ada Samsung, LG, mobil Hyundai, Daewoo, kemudian Kia. Belum K-pop-K-popnya itu kan duit juga kan sebenarnya. Tapi kalau ditanya apa yang apa bisa produk dari Indonesia? Indomie, udah Indomie paling itu aja sih ya. Tapi kan tidak sebanyak produk-produk yang dunia yang lain ya, dan nilai Indomie kan harganya ya harga 5.000 gitu ya, bukan barang teknologi tinggi yang punya apa nilai tambah yang banyak itu. Nah, jadi itu ya untuk kalau misalnya dirasa di dalam perekonomian ini uang yang beredar terlalu banyak, nanti Bank Indonesia akan melakukan operasi pasar terbuka dengan menjual surat berharganya. Jadi orang-orang nanti di sini ya investor-investor yang besar-besar uangnya pada membeli surat berharga Bank Indonesia. Nah, jikalau di sini ternyata terjadi deflasi, uangnya itu ternyata dikit ya, berkurang, barangnya banyak, BI kemudian melakukan operasi moneter pasar terbuka dengan membeli ya, menjual eh, membeli surat berharga yang ada di sini. Jadi kalau dia beli, Bank Indonesia akan mengeluarkan uang rupiah yang banyak ya kepada investor sehingga terserap kembali di pasar. Jadi pakai ini operasi pasar terbuka dan giro wajib minimum, suku bunga kebijakan dan standing facilities. Ini yang dimaksud sebagai transmisi kebijakan moneternya. Jadi dia ditransmit dulu tuh, transmit berapa lama dia nanti sampai ke inflasi yang menjadi sasarannya Bank Indonesia. Itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau yang Islam bagaimana? Kalau yang Islam sebenarnya kalau dari sisi transmisi ya, yang dari ekonomi syariah, nah kemungkinan di sini bukan suku bunga kebijakan ya, mungkin kebijakan bagi hasil. Giro wajib minimumnya, ini kita asumsikan full ekonomi Islam, giro wajib minimum untuk ekonomi Islam juga bisa. Standing facilities ini kalau misalnya bank-bank itu butuh uang, butuh bantuan ya, ini akan disiapkan di sini.
Kemudian operasi pasar terbuka, surat berharganya yang dijual adalah surat berharga syariah saja tentunya yang diperjualbelikan. Likuiditas pasar uang dan pasar falas, berarti pasar falasnya di sini adalah pasar falas yang spot dan forward. Spot dan option ya, atau kalau nggak salah ada satu yang diperbolehkan ya. Sorry, spot dan forward, tapi forwardnya itu kalau terpaksa ya, berarti di sini pasar falasnya hanya spot, pasar uangnya pun juga langsung di situ ya. Kemudian di sini bukan suku bunga tapi tingkat bagi hasil, pembiayaan, dan ini untuk yang syariah semua. Sebenarnya itu sih kalau arah transmisi sebenarnya sama saja, tetapi mungkin instrumennya yang diganti ya, yang suku bunga diganti bagi hasil, kemudian yang surat berharganya itu diganti yang surat berharga syariah. Nah, kemudian pertanyaannya ya, apakah sudah diterapkan ya kebijakan moneter yang Islam ini? Di sini ya, operasi pasar karena kita kan menganut dual banking system. Kita pasti ada GWM yang bank syariah di sini. Ada GWM bank syariah. Kemudian juga di sini juga pasti ada juga suku bunga, bukan suku bunga. Ada kebijakan untuk rate mudorobah ya bagi bank syariah. Kemudian pasti juga ada operasi pasar terbuka yang menjual surat berharga syariah. Dan pasti ada standing facilities untuk yang syariah juga. Jadi sebenarnya kita sudah ada juga operasi moneter syariah itu sudah ada. Tetapi mungkin ya komposisinya belum sebesar konvensional. Nah, adapun komposisi yang sudah sebesar konvensional itu adalah ini APBN. Utang negara itu ya, sukuk itu kan sudah diterbitkan oleh Sri Mulyani sampai ratusan triliun setiap tahunnya, surat berharga syariah negara SBSN. Itu sudah cukup banyak membiayai anggaran kita. Jadi bisa dibilang bahwa sebenarnya kita sudah on the track ya dalam menerapkan kebijakan, baik kebijakan fiskal Islam maupun kebijakan fiskal moneter. Artinya sudah terakomodasi lah di situ. Nah, tetapi memang tidak bisa kita misalnya seperti Taliban gitu ya, tiba-tiba besok udah syariah semua. Taliban itu kan, ya kita lihat sendiri kan, ya menurut mereka ya seperti itu ya, kita lihat perkembangannya akan seperti apa. Ya kadang-kadang ya Taliban ya begitulah yang seperti kita lihat. Tidak bisa kita untuk melakukan perubahan secara radikal ya, dalam hal radikal bukan radikal yang dalam pengertian sering diomongin politisi ya. Radikal itu berarti yang sekaligus semua langsung terserap. Tidak, kita butuh tahapan-tahapan sendiri karena dari adanya tahapan itu akan selalu belajar ya seperti apa, ada kesalahan apa, kemudian bagaimana untuk memperbaikinya. Jadi trial and error di situ. Jadi secara bertahap sambil belajar ya kan, kalau anak kecil itu kan untuk lari kan tidak langsung lari ya, tapi kan dari tengkurap, dari merangkang sampai dia bisa jalan dan berlari. Gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Ya udah, kita cukupkan kalau gitu sampai sini karena udah jam 9.07.
mungkin kelas MCWC ya akan ada kuliah kembali. Kita ketemu lagi insya Allah untuk menghabiskan materi Jumat pagi ya, mungkin ya jam 8 lah ya, setengah 8 lah ya, seperti ini. Ya, baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.